Nah, ini acara perkenalan dengan anggota jemaat yang baru. Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan, nama saya Deni Susanti. Saat ini saya menjabat ketua di bidang PJ. PJ itu adalah pembangunan jemaat. Jadi semua kegiatan untuk membangun jemaat ada di bidangnya Ibu Deni sebagai koordinatornya. Selamat pagi untuk Bapak Ibu yang menjadi jemaat baru di GKI Jana Jaksa ini ya. Pada saat ini kita baru berkesempatan untuk bertemu karena sebetulnya rencana sudah ada lama ya. Oke, saya akan memperkenalkan diri saya, Rulmi Sumbaya, sebagai penatua di bidang PO Persekutuan Organisasi. Terima kasih. Selanjutnya, nama saya Ida Sinambela. Saya ada di bidang bendahara, jadi keuangan. Nama saya Mujiani Samosir. Saya di bidang pembangunan jemaat dan saya juga mendampingi komisi pelawatan. Jadi kalau kami ke rumah ibu bapak pasti ketemu saya. Terima kasih. Oke, ini adalah sebagian dari kami para penatua. Bisa dilanjut dengan para Sekarang komisi. Anggota. Oh, komisi. Ya, Badan Pelayanan silahkan ke depan. Dan pelayanan. Ya, dari Badan Pelayanan, Komisi Dewasa, Komisi Anak, Komisi Pelawatan, Komisi Lansia, Kedukaan. Ya, saya mengawali. Nama saya J. Simangunsong. Saat ini saya sebagai Ketua Komisi Dewasa sampai periode ini. Nanti setelah ini kita akan berganti ke pengurusan yang baru. Shalom. Shalom. Terima kasih. Jadi ada teman saya yang di sini yang baru masuk. Kita sama-sama Pak dalam rangka membangun gereja ini. Saya sebenarnya tim yang paling sedih. Tim kedukaan. Sebenarnya nggak perlu ada di sini. Yang udah meninggal baru datang ke saya. Kan ngeri kan. Ini yang enak-enak ini. Kebersamaan, melayani. Kalau buat tim kedukaan, sama dengan pendeta yang menguburkan, saya yang menyiapkan gitu loh. Jadi perkenalkan saya, nama saya Pak Purba. Saya tim kedukaan yang telah dipilih oleh majelis untuk mengembangkan tugas. Mari kita bersama, mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak sekalian, kenyamanan dan keindahan gereja ini kita bangun bersama. Terima kasih. Ini musik ini, permusikan. Selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Asen. Saya dari Komisi Musik. Jadi mungkin Bapak Ibu ada yang berminat untuk kantoria ataupun bermain musik, ataupun Bapak Ibu mempunyai talenta untuk mengajarkan musik, itu sangat kami tunggu ininya. Jadi partisipasinya ya. Itu aja. Terima kasih. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Belum jam 12. Ya. Beruntung ya kita bisa bertemu jadi saling kenal. Saya ini dari Komisi Lansia dan juga Komisi Perlawatan. Jadi double Bu, Bapak. Ya. Ini ada teman saya. Buka dong maskernya sedikit. Oh, berkelihatan gelis gitu lah. Nah, ini namanya. Sudah ya Pak? Itu namanya belum. Nama saya Unarita Supreme. Panggilannya? Panggilnya Uun. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semua, khususnya yang dikatakan anggota baru. Saya mungkin Bapak Ibu belum mengenal saya ya. Udah kenal saya. Saya mah orangnya jujur. Semua kita jujur. Saya mah jujur orangnya, buktinya apa? Saya kan komisi lansia. Nih rambutnya putih.
diajar untuk bijaksana dalam menghadapi berbagai hal. Nah, Bapak Ibu, saya Setiawati di Komisi Lansia, saya sebagai sekretaris. Saya mengajak Bapak Ibu sebagai anggota baru untuk berperan serta juga lah di lansia, walaupun mungkin saya belum lansia, masih umurnya 30 tahun, tapi nggak apa-apa kalau Bapak Ibu punya ilmu, ya Bapak Ibu punya ilmu tentang lansia, tularkan kepada lansia Sukabumi, GKI Sukabumi, supaya lansia GKI Sukabumi tetap bertumbuh, tetap awet muda. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat pagi. Ya, perkenalkan, nama saya udah nggak asing lagi ya buat Bapak Ibu semua. Asing kan sendiri. Tahu. Saya lupa udah kenal. Nama saya Ibu Ketsia. Saya di sini sebagai komisi perawatan yang sebagai sekretaris dan juga sebagai anggota di komisi dewasa dan juga di pengurus di wilayah 4. Saya wilayah 4 sebagai bendahara. Mungkin Bapak Ibu pengurus yang lagi? baru wilayah 4 ya Bapak bisa. Pengurus. Itu aja. Terima kasih. Komisi Lansia. Selamat pagi Bapak Ibu. Pertama-tama kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Kita sudah dikumpulkan di sini, di tempat ini dengan sukacita yang daripada Tuhan juga. Saya berdiri di sini sebagai ketua perlawatan, juga sebagai pengurus lansia. Saya tinggal di wilayah 4. Nama saya Nesti Silalahi, tapi masih banyak yang panggil Mama Simon. Untuk orang Batak dipanggil Opung Zoy. Terima kasih. Ya. Mari kita sama-sama melayani Tuhan di dalam gereja ini atau di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, gantian sekarang komisi remaja, komisi anak, wilayah. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Di sini perkenalkan, nama saya Rafael. Saya dari Ketua Komisi Remaja. Jadi jika ada Bapak Ibu yang memiliki anak yang masih remaja, saya mengharapkan untuk bisa bergabung ke Komisi Remaja. Ya. Selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan, saya Indri, kami dari Komisi Anak. Kami mengajak Bapak Ibu yang mempunyai anak kecil yang SMP kelas 1 ke bawah ya, SMP kelas 1 ke bawah, boleh mengajak anak-anaknya untuk datang ke sekolah minggu supaya mereka boleh mendapatkan makan rohani yang sesuai dengan tahap usia mereka gitu ya. Jadi kami di sekolah minggu dibagi, nggak disatuin semua anak jadi satu kelas, enggak, tetapi ada kelas balita, batita yang untuk sekolah, ada kelas untuk anak kecil yang kelas 1 sampai kelas 2, ada juga anak yang untuk kelas kecil kelas 3 sampai kelas 4, dan ada yang untuk anak kelas 5 dan kelas 6. Kemudian yang untuk sesudah SMP juga masih, ya sesudah masuk ke SMP, di SMP kelas 1 masih ada di sekolah minggu untuk dipersiapkan ke remaja. Jadi Bapak Ibu yang punya anak-anak manusia tersebut boleh mengajak anak-anak untuk beribadah bersama kami. Kalau minggu pertama sampai minggu ketiga, kebaktian sekolah minggu ada di sekolah penabur. Sedangkan minggu keempat, sekolah minggu di sini dan digabung untuk seluruh kelasnya. Gitu. Nah, terus ada program baru bahwa kami untuk mendukung pelayanan komisi musik dari sejak anak-anak yang mempunyai talenta atau kesukaan untuk bermain musik, kami akan fasilitasi. Jadi ada les gitar dan piano, organ dan gitar. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu merasa anaknya punya talenta nih atau
seandainya tertarik untuk bermain musik, boleh nanti dikomunikasikan dengan guru sekolah minggu. Kami akan mengkomunikasikan lagi ke yang lain. Gitu. Ini teman kami. Ya, selamat pagi menjelang siang, pasti sudah. Kok nggak buka masker tadi? Nggak kelihatan. Ya, saya Lisa. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah mengantarkan anaknya seperti Mama Kendrick ya, sudah mengantarkan anaknya, dan kita tunggu Mama Kendrick untuk pelayanannya di sekolah minggu. Jadi Bapak Ibu untuk yang punya kerinduan melayani di sekolah minggu, mari melayani di sekolah minggu. Terima kasih. Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Fani Ririhena sebagai guru sekolah minggu. Selamat pagi Bapak Ibu. Secara khusus kami menyambut selamat datang kepada Bapak Ibu Jemaat baru yang sudah tergabung di dalam GKI Jenderal Jaksa. Saya Kristianti, di sini saya sebagai guru sekolah minggu, jadi di komisi anak, di komisi anak. Selamat bergabung untuk Ibu Jennifer. Sebenarnya udah lama Ibu Jennifer ini sebagai guru juga, dan secara resmi sudah dinyatakan bergabung di jemaat GKI. Selamat bergabung, selamat melayani, dan juga tadi sudah diutarakan oleh Bu Indri, barangkali ada anak-anak yang ingin difasilitasi untuk mengembangkan talentanya di bidang musik, monggo diperkenankan untuk bergabung dengan komisi anak. Terima kasih. Ya. Sepertinya sudah. Sudah. Sekarang anggota baru. Silakan, wah ini lengkap nih. Saya nggak tahu miskomunikasinya di mana ya, sehingga sama keluarga. Oh, Bapak juga datang sendiri. Sendiri, Pak. Waduh, saya. Selamat pagi. Shalom buat kita semua. Shalom. Perkenalkan sebelumnya, saya dan keluarga baru, sebenarnya di Sukabumi belum terlalu lama sih, baru 8 tahun saja. Perkenalkan, nama saya Fernando Napitupulu. Dan ini Ibu Erlina Pujasri Aryasti. Kami memiliki 2 anak, putra dan putri. Kendrick ya, bukan Hendrik. Pakai K. Ya. Kendrick. Kalau yang kedua namanya Sea. Nama lengkapnya Kamorezia Hasea Napitupulu. Panggilannya Sea. Tinggal di? Saat ini kami tinggal di Perum Panghegar di Sukaraja. Perum Panghegar Sukaraja. Ya, kita lihat wilayah ya. Mana wilayah? Oke. Pegang buat 5 itu. Sudah, ya. Terima kasih. Pak Huta Barat. Aduh. Datang sendiri rupanya. Yang bisa musik ini ya? Shalom kita semuanya. Shalom. Perkenalkan, saya Roland Benyamin Pardamian Huta Barat, namanya cukup panjang. Roland Benyamin Pardamian Huta Barat. Digorong semua. Sebenarnya ini ya, kalau Bapak Ibu semuanya saya udah tahu kalau wajah ya, karena juga stok lama saya Pak Pendeta ya. Dilarang Kota Baru tapi stok lama gitu kan. 2016 pindahan dari Bekasi, udah di sini sebagai jemaat simpatisan. Baru resmi ya Pak ya, bulan 11 kalau nggak salah 2020
1 tahun lalu sebenarnya. Ya, Sewaktu karena- anak saya paling besar karunia mau CD itu ceritanya. Jadi mau nggak mau harus daftar kan gitu. Itu sebenarnya aja puji Tuhan saya pindah dari Bekasi 2016. Kami tadi jemaat GKPI, cuman karena GKPI belum ada di Kota Sukabumi, cari yang paralel lah yang sama ya, GKI. Jadi puji Tuhan saya dan keluarga ya intinya penuh sukacita lah beribadah di GKI bersama Bapak Ibu sekalian, salam kenal. Kebetulan Ibu tidak hadir, istri saya, karena tadi malam itu kan ada ulang tahun Mangungsong, jadi kurang enak badan dia tadi, izin. Si Mangungsong. Itu. Iya, gula-gula. Jadi putri 3 semuanya perempuan, paling besar kelas 3 SMA, karunia komisi remaja juga. Sarah juga komisi di kelas remaja ya Pak Pendeta. Yang paling kecil Rifka kelas 5 SD. Iya, seperti itu sih perkenalan dari saya. Terima kasih Pak. Oh, tinggal di Perum Tanjung Sari, Jalan Aster, Blok B6 nomor 17, masuk wilayah 4. Tanjung Sari, Bunesti, tetangganya Bunesti, Bukit Sia. Sama Ibu Inang udah kenal, Mama Simon ya. Ya ibu juga semuanya bapak-bapak saya udah tahu gitu, cuman ya memang baru itu ya Pak ya, gitu ya seperti itu. Terima kasih sebelumnya, shalom. Berikut ini Pak Ishak juga istrinya bawa istri nih. Ini baru kenal pada saat panitia Natal, baru kenal. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu. Pagi. Nama saya Ishak Tuhuteru. Panggilannya Caken. Caken. Saya kemarin dikirim surat sama Pak Boris, Pak rapat sama majelis jemaat, ya udah oke. Tadi disampaikan lagi Pak, nanti jangan lupa jam 10 rapat, oke. Istri saya tadi ke gereja sama anak-anak, saya suruh pulang duluan. Kirain rapat sendiri. Jadi memang bukan yang nggak datang, mungkin apa ya, salah penyampaian atau salah penerimaan. Status keluarga saya K2, keluarga anak 2, nggak punya niat lagi buat nambah istri Pak. Satu aja ya. Dinas di? Saya dulu dinas di Cikembar. Jadi saya bukan pindahan ya. Simpatisan itu dari tahun 2003 di Bandung di GKP GPIB, terus di Sumedang GKP, ke Sukabumi, Cikembar juga GKP, simpatisan. Karena memang kita di batalion itu kadang di batalion 2 tahun, Papua, terus ke Ambon, ke Poso, jadi ya pindah-pindah. Anak 2 yang paling besar Michelle lahir di Bandung, kalau yang kedua Alparis lahirnya Sukabumi. Saya tinggal di perumahan Kanigara, Balandongan di depan terminal baru. Terminal baru. Sekarang saya dinasnya di Kodim 0607 Kota Sukabumi yang di Ciberem. Gitu Pak, itu mungkin aja perkenalan singkat saya. Terima kasih, selamat siang. Shalom. Oh ya, tadi Pak Huta Barat apa bisnis apa? Enggak, ya 2000 sebelumnya Pak Pendeta saya dulu di bank kerja, cuman 2018-2020 saya magang di kantor hukum. Memang basicnya sarjana hukum. Ikut pendidikan profesi advokat, 2021 sudah diangkat sumpah, seperti itu Pak Pendeta. Oh. Pengacara. Kalau Pak Napitupulu belum sempat. Kalau saya kerjanya di pabrik Nike, sepatu Nike di Cimangkok. Pabrik Nike Cimangkok. Kalau Bu Erlin, ibu rumah tangga saat ini dulu ya? Sekarang sih sambil ngajar di bimbel Pak. Oh, bimbingan belajar. Oke. Ya, berikutnya. Iya, nanti Miss Jennifer dulu. Terakhir Jimmy, jagoan. Biasa jagoan terakhir.
Baik, selamat pagi Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Jennifer Claudia Siregar. Saat ini saya bekerja di BPK Penabur Sukabumi sebagai guru agama, dan saya sebelumnya berjemaat di GKI Cicurug dan memutuskan untuk mendaftar sebagai anggota tetap di GKI ZZ sejak saya lupa. Baru beberapa bulan yang lalu sih gitu. Guru agama di SD? Di SD, untuk jenjang SD, dan sekarang pun bersyukur bisa dikasih kesempatan untuk bisa bergabung melayani di komisi anak di sekolah minggu sebagai guru sekolah minggu. Itu saja perkenalan dari saya. Untuk tempat tinggal saya lupa. Untuk tinggal, sementara saya tinggal di mes BPK Penabur dan iya di Gang Ajit 2 nomor 27B, itu mes BPK Penabur. Ya, betul. Dago masuk ke dalam dikit. Iya, itu saja sih Bapak Ibu perkenalan dari saya. Terima kasih untuk kesempatannya. Masih single? Oh iya, untuk tahun ini sedang berproses Pak untuk mengubah status. Sementara masih mengurus dan berjuang untuk mengubah status dari single menjadi menikah. Jadi doakan Bapak Ibu, itu saja dari saya. Terima kasih Bapak Ibu, salam kenal dan berkati. Ya. Silakan satu lagi. Wajah lama stok baru. Wajah baru stok lama. Tapi ini yang sudah lain ini beda daripada yang lain. Iya. Sini, yang lain di depan. Nah, tuh. Bisa sambil nyanyi. Jarang liatin ya. Iya. Asa-asa ya. Asa-asa nggak suau. Selamat pagi. Pagi. Saya driver GKI Jenal Jakse. Nama Jimmy Firmansyah. Saya udah bekerja di GKI ini 15 tahun. Udah tahu semua ini. Masuk jemaat sini baru 2 bulan kemarin. Coba. Tinggal di mana? Tinggal di mana? Adiknya dari mana dulu? Adiknya dari mana? Jemaat mana tadinya? Enggak Jemaat di GKP Cikembar. Tinggal di Kelurahan Citamiang, sekarang mes di gereja. Anak 3. Istri 1. Masih jalan istrinya. Oke deh, ya. Ya, baik. Sekarang kita ke yang berikutnya ya. Secara singkat GKI Jenal Jakse. Kata orang tak kenal maka tak sayang ya. Betul kan? Nah, mungkin juga di antara kita yang sudah lama berjemaat di sini belum tahu nih ya sejarah GKI Jenal Jakse. Ya, GKI Jenal Jakse ini dikasih nama Jenal Jakse karena nama jalan ya. Karena memang tradisi GKI kebanyakan nama jalan. Ya, kita singkat GKI ZZ. Jadi sejarahnya begini. Wah, ini ada hubungannya dengan company Belanda nih. Netherlands Zendings Vereniging. Wah, begitulah kira-kira. Didirikan tahun 1863. Badan Zending ini adalah perpecahan dari Netherlands Zending Genootschap NZG. Sekelompok anggota dari Badan Zending itu beranggapan bahwa NZG memiliki pandangan iman Kristen yang tidak murni lagi, sehingga mereka memisahkan diri ya. Yang tadi ya, NZV dengan NZG. Nah, pada tahun 1858 NZV memulai pekabaran Injilnya di Jawa Barat. Rombongan pertama berangkat dari Rotterdam, Belanda pada tanggal 16 April 1862 dan tiba di Jakarta 5 Agustus 1863. Lama banget pelayanannya. Jadi kalau sekarang ini terbang bisa berapa jam? Luar biasa.
Nah, rombongan ini terdiri dari pendeta Albers, pendeta Gracius, pendeta Van der Linden, dan setibanya di Jakarta mereka menemukan pos-pos pekabaran Injil, yaitu pos PI yang diusahakan oleh gereja Herrnhuter di Jerman, pos PI yang diusahakan oleh para pekabar Injil Grosvenor Mission bekerjasama dengan perhimpunan utusan tukang dipimpin oleh pendeta O.G. Helderong yang berdiri tahun 1847, dan pos PI di Patekoan. Rombongan berikutnya menyusul dan bergabung untuk kemudian berpencar mengabarkan Injil di Jawa Barat. Dari pekabaran Injil inilah kemudian tumbuh dan berkembang jemaat-jemaat seperti Jemaat Indramayu, Jemaat Patekoan, Jemaat Cirebon, Jemaat Bandung, dan Jemaat Sukabumi. Nah, mulailah di sini. Jemaat Sukabumi. Jemaat Sukabumi sebelum tahun 1867, masyarakat Tionghoa belum ada di Sukabumi. Baru setelah daerah pegunungan di sekitar Sukabumi dibuka, perkebunan teh, kopi, dan karet, orang-orang Tionghoa mulai berdatangan. Nah, itu 1867. Pada waktu itu pula pihak tadi Zending NZV mulai mengadakan peninjauan guna menjajaki kemungkinan pekabaran Injil di Sukabumi. Dari hasil peninjauan itu, kemudian NZV mengutus pendeta PN Hisman untuk menabur benih di Sukabumi. Pendeta Hisman kemudian membuka sebuah sekolah Kristen. Nah, ini yang nanti menjadi penabur. Usahanya kemudian dilanjutkan oleh pendeta A. Albers yang memperluas usaha pekabaran Injil dengan membuka sebuah balai pengobatan. Mungkin ini yang nanti jadi rumah sakit Ridho Gali ya. Orang-orang Tionghoa ternyata lebih tertarik pada sekolah Kristen dan pelayanan pengobatan jika dibandingkan dengan orang-orang Sunda. Usaha PI yang dilakukan NZV melalui pendeta dan pelayanan sekolah serta balai pengobatan membuahkan hasil. Orang Tionghoa yang pertama dibaptis adalah ini dari C. Ui. Bacanya apa nih? Ui Keng Chia. Ya, itu orang Kristen pertama di Sukabumi. Setelah itu makin banyaklah orang-orang Tionghoa yang memberi diri dibaptis. Itulah sebabnya jemaat di Sukabumi sebagian besar terdiri dari orang-orang Tionghoa. Sampai hari ini ya. Kemarin data jemaat yang etnis Tionghoa berapa persen ya kemarin? Memang mulai sedikit, Batak yang mulai banyak. Ya, tapi masih mayoritas Tionghoa memang. Awalnya lebih lagi ya. Nah, pada tahun 1886 NZV membeli sebidang tanah di Cikembar, 17 km dari kota Sukabumi. Di tempat ini dibangun desa Kristen, namanya Desa Pengharapan. Anggota jemaat Sukabumi yang berasal dari orang-orang Sunda itu kemudian dipindahkan ke desa itu. Jemaat Sukabumi kemudian dipimpin oleh pendeta S. Van Indenburg. Anggota jemaat yang terdiri dari orang-orang Tionghoa tetap ada di Sukabumi dan mereka dipimpin oleh seorang penginjil bernama Matias Salim. Dan mereka menyewa sebuah tempat di jalan pelabuhan sebelah toko Ceng. Masih ada tokonya ini? Ada di bawah, tapi bukan di Ceng lagi ya. Toko yang di daerah Amanda di bawah tuh. Masih ada ya? Ada. Ya, di situ tuh awal mulanya sebagai tempat ibadah. Jadi sejarah Jenderal Sakse ya di situ tuh. Ya. Ya. Choa Beng Chang, salah seorang di antara 5 orang Tionghoa yang dibaptis oleh pendeta S. Van den Idenburg bersama dengan Tan Eng Sin Sien, San Jang, Tan Ek Kwat, Tan Choan Hiang. Banyak dari marga Tan ini ya. Ya, makanya setan. Makanya di Sukabumi ini banyak setan. Ya, maksudnya C-nya tan. Ya. Ya.
Saudara Cuan Becang kemudian memberikan sebidang tanah yang terletak di Jalan Raya, sekarang Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 92 Shopping Center. Ya, tempat sekolah dan ibadah kemudian dipindahkan di tempat baru ini. Sekarang jadi shopping center situ ya. Jadi itu juga bagian dari sejarah GKI Jenderal Saksa tuh, tempat-tempat seperti itu. Pada tahun 1900, anggota Jemaat Sukabumi berjumlah 122 orang yang terdiri dari 106 orang Tionghoa dan 16 Sunda. Jadi memang mayoritas etnis Tionghoa. Sejak tahun 1921, Jemaat Sukabumi dilayani oleh Pendeta A.J. Blian. Dengan dibukanya sekolah kepolisian di Sukabumi, nah, banyak orang-orang Minahasa, Maluku, Timor, orang-orang dari Jawa, Irian, dan lain-lain menjadi anggota jemaat Sukabumi. Nah, itu yang sekarang jadi secapa, setupa. Ya. Waktu itu Bataknya belum ada. Oh iya, Batak belum ada waktu itu. Belum pada jadi polisi. Iya, belum suka jadi polisi ya. Ya. Sejak tahun 1930-an, Jemaat Sukabumi dilayani Pendeta Van der Linden. Setelah beliau pindah ke Cirebon, pelayanan dilakukan oleh pendeta-pendeta dari Gereja Kristen Pasundan. Jadi sebenarnya sejarah GKI Jenderal Saksa ini amat erat dekat dengan GKP, ya, GKP Sukabumi. Sesuai dengan kebijakan pemerintah pada waktu itu, maka pada tahun 1936 diadakan pemisahan gereja secara administratif. Kita belum merdeka waktu itu ya. Pada tahun 1939, anggota jemaat memisahkan diri. Orang-orang Tionghoa bergabung dengan Tionghoa Kitokahwe atau yang disingkat THK TKH Jawa Barat. Nah, ini yang menjadi cikal bakal GKI. Dulu namanya Tionghoa Kitokahwe, itu artinya Gereja Kristen Tionghoa. Nah, nanti berubah menjadi GKI. Tapi awalnya Tionghoa Kitokahwe. Dan orang-orang Sunda, Minahasa, Maluku, Timor, Jawa, Irian, dan lain-lain bergabung dengan Gereja Kristen Pasundan. Makanya jangan heran di GKP itu banyak itu ya, Manado, Ambon, dan lain sebagainya. Meskipun pemisahan kas gereja keuangan baru terjadi pada tahun 1950. Pada tanggal 12 Februari 1939 dicapai persetujuan bersama antara Sinode Gereja Kristen Pasundan dengan Sinode Tionghoa Kitokahwe Jawa Barat yang isinya menyetujui pemisahan antara jemaat Tionghoa dengan jemaat GKP. Itu 12 Februari 1939. Sejak 5 Maret, nah inilah sejarah terbentuknya GKI Jenderal Saksa yang nanti kita rayakan tanggal 5 Maret hari Minggu ya. Sejak 5 Maret 1939 telah terbentuklah dua jemaat Tionghoa Kitokahwe Jawa Barat dan GKP. Tetapi masih mempergunakan satu gedung gereja sebagai tempat ibadah yang di Sopi itu ya. Pada tanggal 5 Maret 1939 diadakan rapat majelis jemaat yang pertama di rumah keluarga Choa Eng Chan. Rapat dipimpin oleh pendeta Tan Guan Chiang dan penginjil Tan Ho Siang yang adalah ketua dan sekretaris Badan Pengurus Sinode Tionghoa Kitokahwe Jawa Barat. Pada rapat itu diangkat ketua majelis, sekretaris, bendahara, dan anggota-anggota Syamas. Syamas itu diaken ya, terdiri dari ya itu tadi ya, tua-tua semua, tua-tua ada Syamas yang memang semuanya etnis Tionghoa. Sebagai penasihat majelis ditunjuk pendeta B. Arps, Nyonya W.A. Bode. Majelis pertama ini dituduhkan pada kebaktian Minggu 19 Maret 1939. Seorang lulusan Sekolah Tinggi Teologi Jakarta bernama Pou Bun Giok, kayaknya ada fotonya di bawah deh. Itu
ditunjuk menjadi gembala jemaat di Tionghoa Kitokau Jawa Barat Sukabumi yang pertama, yang kemudian melayani jemaat ini dari tahun 1939 sampai 1946. Dalam masa pelayanannya dibentuk pula pelayanan sekolah minggu dan perkumpulan pemuda bernama Cheng Lian Hui. Gak tahu masih ada nggak perkumpulan ini. Pada masa pelayanannya, seorang janda bernama Karsini memberikan perhiasan warisannya kepada gereja. Perhiasan itu kemudian dijual dan hasilnya diberikan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Gunung Parang, Laksamana RT Marta Dinata sekarang. Ya, jadi dia beri persembahan, lalu dijual untuk beli tanah. Ini memang bersejarah nih Ibu Karsini. Namun karena tidak berhasil membebaskan tanah tersebut, maka tanah tersebut diserahkan kepada Komisi Pembantu setempat KPS Badan Pendidikan Kristen Jawa Barat yang sekarang berdiri TK dan SDK. Jadi awal mula sebenarnya dimaksudkan gereja kita di situ tuh, ya, awal mulanya di situ. Nah, pada tahun 1956 Tionghoa Kitokau Jawa Barat diubah namanya menjadi Gereja Kristen Indonesia Jawa Barat. Nah, tahun 1956 kita berubah nama GKI Jawa Barat. Tahun 1971 sampai 1973 panitia pembangunan gedung gereja kembali digiatkan. Dengan berkat dari Tuhan dan usaha keras jemaat, maka GKI berhasil membeli sebidang tanah berikut bangunannya di Jalan Tarikolot nomor 9. Sekarang Jalan Sakse. Ya. Namanya aneh juga ya, Tarikolot. Iya, itu Tarikolot. Dari apa itu? Nama apa itu? Ya, dari saudara Tan Keng Siong pada tanggal 22 November 1973. Pada lokasi inilah berdiri GKI Jalan Sakse hingga sekarang ini. Ya, itu sejarahnya. Jadi dari sana sini mau ke sana nggak bisa, akhirnya di sini. Nah, ini pendeta-pendeta yang melayani di GKI Jalan Sakse Sukabumi dari Maret 1939 sampai sekarang. Pendeta Pou Bin Giok 1939 sampai 1946. Pendeta Go Guan Chang atau nama Indonesianya Caleb Abednego, pendeta konsulen 1946 sampai 1953. Tua-tua khusus T. Seng Chiao, guru Injil 1953 sampai 1956. Pendeta Sing Chien Hing 1956-1957. Rata-rata cuma 2-3 tahun ya. Pendeta Hui Yong Liu, nama Indonesianya Petrus Deru 1957-1959, ya, cuma 2 tahun ya. Pendeta Tan Ching Liang atau Ibrahim Yosua 1962 sampai 1965. Pendeta Chris Hartono 1969 sampai 1971. Ini malah cuma 2 atau 3 tahun ya. Pendeta apa nih bacanya ini? Cheo Fon Chong, nama Indonesianya Yusuf Harun 1971 sampai 1975. Pendeta Paul Suraji, ya ini beliau masih hidup nih ya, di Cawang sekarang. 9 tahun ya Paul Suraji 1974 sampai 1983. Pendeta Nyonya Ati Subianto, pendeta Sekolah Penabur 1974 sampai 1979, 5 tahun. Pendeta Petrus Najari, pendeta konsulen 1984 sampai 1985, ini masih hidup nih. Pendeta Sasabone, pendeta konsulen tahun 85. Pendeta Yahya Sunaria, ini juga masih hidup 1984 sampai 1991. 7 tahun ya. Pendeta Antonius Kuria Satya, ini sudah almarhum nih. Pendeta konsulen dari 91 sampai 93. Pendeta Agus Matius Hasan, pendeta konsulen tahun 93. Pendeta Daud Solihin
1991 sampai 97. Pendeta Mulyadi Karnadi tahun 97 sampai 2008. Berapa tahun? 11. Wah, ini cukup lama. 11 tahun. Pendeta Nugroho ini sudah almarhum. Pendeta Konsulen 2008 sampai 2011. Pendeta Hendra Prasaja, pendeta GKI Cianjur waktu itu ya. Dia jadi pendeta konsulen 2011. Pendeta Tarsum ini sudah almarhum juga, GKI Curug. Ya, konsulen 2011 sampai 2013. Pendeta Emeritus Maksi Sopotan, pendeta pembantu pelayanan dari 2012 sampai 2019. Dan saya sendiri sampai sekarang. Ya, 10 tahun ya. Ya, itulah perkenalan kita mengenai sejarah GKI ya. Ya, ternyata memang kita ini panjang sejarah kita ya. Oke, sekarang pembagian wilayah. Nah, memang akan ada pemekaran. Wilayah 1 ini Jenderal Sakse, Jalan Balai Desa, Jalan Ayani, Gang Niaga, Gang Kidang, Jalan Zainal Sakse sebelah gereja, Jalan Cikirai, Jalan Ayani belakang Kodim Lama, Jalan Stasiun Kereta Api Timur, Gang Ceremen, Ceremen, Jalan Ayani, blok atas. Mana nih blok atas? Itu ya, Ahmad Yani belakang Kodim Lama ada. Bukan belakang Kodim Lama, depan Kodim Lama itu. Oh ya, nanti kita gereja. Ya, nah ini terlalu kecil. Rencananya kita akan perbesar ya. Wilayah 2 tuh, Jalan Kebun Kelapa semua ya. Batista, Cibode, Cijangkar, Hari, Tinggal Selatan. Semuanya di wilayah Kelurahan Nanggelek. Anggota baru nggak ada wilayah 1 ya? Oh, rencananya nanti kalau perluasan wilayah Jennifer tinggal di itu. Ya. Wilayah 3. Nah, ini wilayah 3. Tadi yang masuk wilayah 3 Pacaken. Iya. Sebenarnya rumah Pak Caken itu masuk di jalan mana di sini ya? Dekat jalan mana? Belum ya? Masuk ke Cikona. Dekat jalan Cikondang. Ah ya, nanti kita tulis. Ya, sampai ke Pelabuhan Ratu, betul. Ya, ini betul, sampai ke Pelabuhan Ratu. Jadi wilayah 3 itu luas sampai ke Pelabuhan Ratu. Wilayah 4, banyak nih. Dia sampai Jakarta nih, Tangerang. Ya. Selebih tanah juga dia ambil, Jakarta Serpong juga dia ambil, Bogor luas banget di wilayah 4. Makanya nanti wilayah 4 ini mau diambil sebagian ke wilayah 1. Ya, karena terlalu luas. Wilayah 1-nya terlalu kecil. Tadi siapa yang wilayah 4? Wilayah 4. Enggak, yang anggota baru. Oh, Bapak ya? Bapak masuk di dekat jalan mana nih? Tanjung Sari masuk wilayah pertama. Tanjung Sari. Tuh ada Panti. Oh ya, Perum Tanjung Sari. Ya, Bapak masuk di situ. Ya, wilayah 5 juga luas nih, tuh sampai Bandung dia. Sampai Bandung, Pak. Sampai Garut kalau ada. Ya, kalau ada di Garut juga diambil.
Tadi yang wilayah 5 siapa? Oh, Pak Nabi Tukulu. Ya. Jadi rumah Bapak dekat jalan mana nih di sini? Belum ya? Belum ada. Masuk Sukaraja. Belum masuk sini ya? Belum dimasukin. Oh iya. Itu kan darah ada kan? Gekbrong tuh, Gekbrong. Oke, wilayah 6 Baros sampai ke arah mana tuh ya? Baros ke Nyalindung ya? Sampai Nyalindung. Ya, baik, itulah pembagian wilayah. Kemudian acara berikutnya bagian jatah ya. Sejarah singkat sudah. Sekarang komisi-komisi ada yang perlu disampaikan? Sudah tadi ya. Oke, sekarang tanya jawab. Silakan Bapak Ibu anggota baru. Anggota baru. Yang bertanya. Boleh tanya apa aja ya? Iya, silakan. Pak Nabi Tukulu, ada yang ditanyakan? Silakan. Ya. Silakan. Mau ketempatan kebaktian juga silakan. Sebenarnya lebih menghimbau untuk jemaat yang baru, apakah bisa masuk keterlibatannya dalam pelayanan, bisa memilih di komisi anak, atau komisi remaja, atau dewasa, atau lansia. Ya, kalau gitu sekalian deh. Sekalian. Mau terlibat di pelayanan di bidang apa di sini ya? Atau mau bertanya mengenai soal seputar Bidang kenikmatan, enggak ada ya? Komisi anak sebagai guru, komisi remaja pemuda, Bidang kegembiraan, nyanyi, komisi dewasa, lansia, komisi pelawatan, komisi musik sebagai anggota paduan suara, pemimpin nyanyian jemaat kantoria, pemain musik baik dalam ibadah minggu atau ibadah sekolah minggu, calon pengurus komisi multimedia, pengurus badan publikasi, komisi kedukaan, komisi kenikmatan ya Pak? Ya. Pengurus badan dana belajar, punya talenta khusus tidak? Misalkan bagian dekorasi, masak. Kalau yang saya sudah jelas Pak, bagian keamanan sudah jelas. Yang beliau ini. Yang Pada momen-momen tertentu. Silakan. Oh, ini ada kertas isian apa? Mengisi aja langsung ya? Mau terlibat di mana? Kalau mau langsung juga lebih baik sih Pak. Ya? Kalau mau langsung. Oh, mau langsung silakan. cepat tentunya. Pak Nabi Tukulu punya talenta apa Pak? Mungkin untuk keterlibatan kami di komisi akan kami langsung menyampaikan saja nanti di belakang layar saja. Belum untuk saat ini belum bisa di. Nanti kami akan kabari ke setiap komisi ya saja. Kalau suaranya sih suara bass ya. Berat ini. Sebenarnya kita ada apa di komisi musik itu ada saluran suara yang memang belum berjalan, tapi akan kembali digerakkan kembali ya Pak Asep ya. Kalau bisa, atau bisa bantu Musik. sebagai anggota atau bisa mau jadi DJ-nya. Kita ada ngajarin. Ya, komisi pengajar atau membutuhkan tenaga. Mungkin nanti bisa di komisi. Ibu sibuk dia. Kalau Bu Erlina tadi komisi anak. Inginnya sih sebenarnya gitu kembali mengajar, cuman sepertinya anak ini belum bisa ditinggal gitu yang paling kecil. Boleh nggak misalnya hanya di balita gitu kan nggak mungkin. Pasti kan kadang harus ngajar di kelas yang besar juga. Boleh nggak dibawa-bawa? Bisa diatur. Boleh bisa diatur. Baiklah, nanti. Oh fleksibel. Ya. Kalau anaknya
dari kelas yang kecil selama anaknya belum besar. Kalau udah di kelas besar, anaknya yang di kelas besar, ibunya bisa ngajar di kelas besar. Iya. Gitu. Iya, soalnya kan takutnya nanti saya ngajar kelas besar, anaknya dibawa-bawa ke kelas, boleh nggak gitu? Nah, makanya Boleh aja. Tergantung gurunya. Oke, komisi anak ya. Bapak Huta Barat. Nah, Bagian musik ini, Pak. Bagian musik. Apa Pak Mat? punya talenta, kecakapan apa? Untuk bisa main musik, kita kekurangan orang. Ya saat ini yang saya kalau ada komisi advokasi tadi Pak. Oh, boleh. Komisi advokasi ya. Nanti bersama Pak Aman Situmorang. Oh ya, Pak Abang Senior ya. Ya, boleh. Nah, ini masukan untuk MJ ya. Komisi advokasi. Wah. Betul. Baik. Karena memang keahlian Bapak di situ ya. Iya, Pak Pendeta. Baik. Wah, bagus. Bapak Caken. Nah, Jadi Pak, kalau istri saya itu kan udah di kantor ya. ya. Bu Ita ya. Independen aja ya Pak ya. Kenapa? Sorry. Saya mah independen aja lah kalau dibutuhkan. Keamanan pasti. Udah pasti Pak, itu udah pasti. Tapi kalau saya independen aja, kalau dibutuhkan ada kegiatan apa saya bantu. Tapi siap ya. Siap. Bagian-bagian Pak, segala macam. Bagian koordinasi boleh lah. Misalnya gereja ada kegiatan kemana-kemana, Humas, bagian humas ya. Koordinasi ke instansi terkait boleh dari saya. Ya. Siap, mungkin itu aja. Terus mungkin Karena Pak Caken ini banyak kenal baik ke ibadah pemerintah. Padang, mungkin kalau harus di kegiatannya mungkin di luar Sukabumi atau pinggiran Sukabumi, mungkin nanti bisa saya komunikasikan sama yang punya tempat atau itulah. Oke, itu mungkin jawaban dari saya. Ya, Pak Caken. Kalau istri sudah terlibat di komisi musik ya, sudah aktif. Kalau Miss Jennifer? Sudah tanya ya. Nah, Pak Jimmy? Driver. Komisi apa? Komisi apa tuh driver? Oh, siap antar jemput ya, atau jemput antar. Oke. Ya. Baik, kalau sudah semua. Oh, nggak ada yang mau terlibat di Badan Panti Kasih ya? Badan Panti Kasih ini ngurusi oma opa sih. Butuh kesabaran yang tinggi. Kalau mau terlibat di sana. Ya. Oh iya, dana belajar. Pengurus dana belajar nggak datang ya? Oh iya. Ada sih di poin mana? Oh iya, dana belajar, kesehatan. Tim kesehatan? Ya. Waktu perlawatan, mengapa itu dikasih masuk talenta khusus? Jadi waktu perlawatan ada anggota jemaat lama sebenarnya menikah, terus sudah menikah berapa waktu masih muncul, sudah itu suami istri tanda petik seperti menghilang ya. Komisi perlawatan kunjungi, selalu waktunya nggak pas. Sekali waktu kita dengar kabar, akhirnya pasangan ini punya anak. Setelah 4 tahun menikah atau 5 tahun menikah baru punya anak. Terus komisi perawatan kunjungi, membawa bingkisan apa itu ya, kelahiran, buah tangan untuk kelahiran. Terus kita tanya, kenapa nggak ke GKI? Oh, saya sudah disebut semacam GBI. Oh, kenapa tertarik di sana? Oh, karena saya di sana diminta pelayanan bagian ini, merias wajah, make up. Cuma wah, itu juga kami butuhkan sebenarnya, keahlian seperti itu di GKI.
komunikasinya begitu ya, sehingga dia merasa di GKI dia nggak dibutuh. Padahal kita kalau ada tampil drama, bagian rias itu sangat dibutuhkan tuh, ya. Jadi makanya kenapa saya kasih masuk talenta khusus. Mungkin ada yang bisa dekor, bisa masak, bisa merias, ya. Artinya kecakapan apapun dibutuhkan di GKI. Tinggal kasih tahu aja, Pak saya punya keterampilan di bidang ini, pasti kita akan manfaatkan ya. Jadi sayang juga dia merasa nggak dibutuh di GKI, padahal kita sangat butuh. Ya, jadi inilah perkenalan awal kita. Mohon maaf kalau seperti Pak Huta Barat mengatakan saya dari 2021 ya. 2016 tapi mulai menjadi anggota 21 ya. Karena memang pandemi kita banyak yang ditunda Pak. Jadi pertemuan anggota baru ini dari 2020 sebenarnya ya sampai Januari ini, karena pandemi ini benar-benar membuat banyak hal tertunda. Oke, kalau tidak ada lagi kita bisa akhiri ya. Mau nyanyi lagi atau bagaimana? Sebelum tutup kita akhiri dengan pujian. Oke, mau menyanyi ya. Oh, kita tampilkan dulu lagunya. Ya, nih. Kau kan lagunya ya? Ya, sebagai jemaat kita jadikan Tuhan kekuatan kita untuk terus bertumbuh ya. Hidangan yang akan kita nikmati, jadi doa penutupnya sekali doa. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk pertemuan majelis jemaat dengan badan-badan pelayanan jemaat
bersama dengan anggota-anggota baru di jemaat kami. Kiranya pertemuan hari ini makin mempererat kami dan mendorong kami semua untuk mempersembahkan yang terbaik bagi pembangunan tubuh Kristus Jemaat GKI Jana Sakse ini. Kami akan bersantap siang bersama. Berkatilah ya Bapa makanan dan minuman ini agar memberikan kekuatan, tenaga, dan kesehatan untuk kami terus melayani Tuhan. Dan apabila nanti kami akan pulang, kami mohon Tuhan beserta dengan kami, tibakan di rumah dengan selamat, pertemukan kami kembali dalam pelayanan-pelayanan gereja. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat makan. Makan. Terima kasih Pak Huta Barat mengingatkan tim advokasi ya. Ya. Nah, talenta khusus kali Pak ya. Iya, betul.